Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ari Sohibi. Kali ini saya akan berbagi atau kita belajar bareng ya terkait dengan serikat pekerja, serikat buruh. Jadi biasanya teman-teman kan selalu mendengar tuh yang suka demo itu serikat pekerja, serikat buruh, serikat gitu kan. Apa sih itu serikat pekerja, serikat buruh? Terus ada di tingkatan mana saja, terus jenisnya apa itu makhluk serikat pekerja, serikat buruh. Dan kali ini kita akan belajar bareng mengetahui apa itu serikat pekerja, serikat buruh ya. Dan pastinya teman-teman yang masih bekerja di dalam perusahaan itu tidak seyogyanya seluruh perusahaan itu menjalankan hak normatif ya, menjalankan hak sesuai dengan undang-undang undang-undang di Indonesia ya, undang-undang ketenagakerjaan. Tapi masih banyak banget perusahaan itu yang yang menzolimi atau mengkediri aturan-aturan yang ada di undang-undang. Tentunya selaku pekerja atau buruh ini bagaimana supaya permintaan pekerja atau hak-hak normatif supaya itu dijalankan oleh perusahaan. Salah satunya adalah dengan membentuk serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan. Kebetulan saya sendiri adalah sekretaris DPC Gartex Tangerang Raya, gitu kan. Dan federasi saya adalah Gartex, Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri, gitu. Federasinya Gartex dan berafiliasi di Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar mengenai serikat pekerja, serikat buruh ya. Apa itu serikat pekerja, serikat buruh? Nanti akan kita belajar bersama. Kita mulai dari apa itu serikat pekerja, serikat buruh. Kali ini saya akan menggunakan PPT atau PowerPoint supaya penjelasannya itu lebih jelas ya, dari serikat pekerja, serikat buruh tingkat perusahaan sampai ke konfederasi, lalu bagaimana cara membentuk serikat pekerja di perusahaan seperti apa nanti akan kita jelaskan. Yang pertama adalah serikat pekerja atau serikat buruh itu apa gitu loh. Dalam pengertiannya, serikat pekerja, serikat buruh itu adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan atau buruh dan keluarganya. Nah, di sini sudah jelas bahwa fungsi dari serikat pekerja, serikat buruh ini ada beberapa fungsi ya. Salah satunya adalah membela anggotanya di situ, membela anggotanya. Lalu sifatnya adalah bebas, jadi tidak boleh ada paksaan gitu kan. Tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh memaksa untuk ikut dalam serikat buruh atau membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Yang berikutnya adalah dasar untuk membentuk serikat buruh. Jadi serikat buruh itu telah dilindungi oleh pemerintah ya, oleh undang-undang. Jadi nggak usah takut. Dan membentuk serikat buruh apakah harus izin ke perusahaan? Tidak. Pembentukan serikat buruh atau serikat pekerja di perusahaan itu tidak wajib untuk izin ke perusahaan, tetapi wajib untuk memberitahukan keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan. Itu tentunya setelah adanya bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja ya. Jadi dasarnya udah dijelas di sini bahwa yang pertama dasarnya untuk membentuk serikat buruh adalah Undang-Undang 45 pasal 28. Lalu Undang-Undang nomor 14, lalu ada lagi Undang-Undang nomor 18 tahun 56, SK Kementerian nomor 1109, Undang-Undang 21 tahun 2000,
lalu undang-undang ketenagakerjaan, dan kebetulan undang-undang ini sekarang sudah dirubah menjadi undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja yang isinya sangat mendegradasi hak-hak buruh. Salah satunya adalah pesangon sekarang tidak ada lagi 2 kali ketentuan, ya, terkecuali orang itu pensiun lalu atau meninggal dunia itu. Di sini juga ada Kepmen nomor 16 tahun 2021 tentang tata cara SPSB. Nah, tentang Kepmen ini jadi ada beberapa tata cara membentuk serikat buruh, serikat pekerja. Yang pertama adalah membuat daftar hadir, yang kedua menyusun struktural, yang ketiga membuat anggaran dasar rumah tangga, lalu berkas-berkas tersebut dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja, ya. Dan ada beberapa lagi persyaratan yang akan dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja. Lalu ada lagi dasarnya dari Dirjen PHI tentang tata cara pencatatan tadi, ya. Lalu Konvensi ILO 87 juga sudah mengatur, Konvensi ILO nomor 98 juga sudah mengatur tentang pembentukan serikat pekerja, serikat buruh. Nah, dasar dari pembentukan serikat buruh salah satu unsurnya adalah sekurang-kurangnya itu 10 orang pekerja atau buruh. Jadi kurang dari 10 itu tidak boleh membentuk serikat pekerja, serikat buruh. Ya, minimal itu 10 orang. Kalau bisa lebih 15 atau 20 orang gitu. Syukur-syukur yang membentuk itu semuanya satu perusahaan supaya serikat di perusahaan itu kuat. Lalu yang kedua adalah serikat pekerja buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja, serikat buruh. Jadi serikat buruh itu berhak membentuk federasi, tapi ada persyaratannya, ya. Persyaratannya adalah 5 serikat pekerja, serikat buruh di tingkat perusahaan itu baru bisa membentuk federasi. Jadi kalau baru 2 itu tidak boleh, ya, di aturan seperti itu. Minimal 5 serikat buruh, serikat pekerja itu bisa membentuk federasi. Yang ketiga adalah federasi serikat pekerja itu dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja tadi yang saya sampaikan. Lalu federasi buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja, serikat buruh. Nah, kalau saya sendiri adalah federasinya Gartek, berafiliasinya di Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Dan teman-teman nanti kalau memang mau membentuk sudah ada minimal 3 federasi itu bisa membentuk konfederasi, ya. Jadi tingkatannya pengurus komisariat minimal 5 PK atau 5 PUK itu bisa membentuk federasi. Nah, 3 federasi ini bisa membentuk secara nasional menjadi konfederasi gitu. Konfederasi adalah afiliasi dari federasi-federasi. Nah, nomor 5 adalah Konfederasi Serikat Pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 federasi yang tadi saya sampaikan. Berikutnya adalah penjenjangan organisasi serikat pekerja, federasi, konfederasi itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang mengatur di anggaran dasar rumah tangga salah satunya adalah cara menjadi anggota itu diatur. Lalu yang kedua adalah terkait dengan iuran organisasi. Ya, apakah 1% atau 2% itu diatur di anggaran dasar rumah tangga. Lalu bentuk dari benderanya, logonya itu diatur di anggaran dasar rumah tangga. Strukturalnya, visi misinya itu diatur di anggaran dasar rumah tangga. Dan bagaimana cara keluar atau organisasi itu bubar juga diatur di anggaran dasar rumah tangga. Dan yang ketujuh adalah serikat pekerja, federasi maupun konfederasi ini dibentuk atas kehendak bebas pekerja atau buruh tanpa tekanan campur tangan dari pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun. Ya, jadi jelas bahwa serikat buruh ini harus independen, bebas, aktif, tidak boleh ada campur tangan dari pengusaha, pemerintah, bahkan sampai ke partai politik juga tidak boleh ada ikut campur tangan, ya, karena harus independensi dari
serikat buruh atau serikat pekerja untuk membela kepentingan dari anggota dan keluarganya. Yang ke-8 adalah serikat pekerja, federasi maupun konfederasi itu dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha atau jenis pekerjaan yang sesuai dengan kehendak pekerja atau buruh. Nah, contohnya di saat salah satu perusahaan ini perusahaan garment, ya, perusahaan garment, perusahaan satu lagi ini ada perusahaan lain itu juga garment itu boleh membentuk menjadi federasi yang sama atau serikatnya itu sama, sektornya sama, garment gitu kan, tekstil. Kalau kita itu federasinya garment, Gartex ya, garment, kerajinan, tekstil, kulit dan sentra industri itu bisa masuk ke dalam organisasi kita. Yang ke-9 adalah serikat buruh itu SP, federasi, konfederasi itu harus memiliki anggaran dasar rumah tangga. Jadi kewajiban serikat buruh yang berikutnya adalah harus mempunyai anggaran dasar rumah tangga karena itu menjadi acuan organisasi. Tentunya untuk mendirikan serikat buruh, serikat pekerja ini ada maksud, ya, ada tujuannya gitu kan. Dan yang pertama adalah maksud dari pendirian serikat pekerja yaitu tujuannya melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Ya, sudah jelas di sini. Jadi serikat pekerja itu melindungi dan membela kepentingan pekerja, bukan kepentingan pengusaha, karena rule-nya sudah berbeda. Kalau pengusaha itu sudah punya organisasi pengusaha ya, namanya salah satunya adalah APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan serikat buruh di sini ya tugasnya itu melindungi dan membela kepentingan pekerja. Maksud yang kedua adalah memperbaiki kondisi dan syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama. Ya, salah satu tujuan dari mendirikan serikat buruh adalah memperbaiki syarat kerja. Ya, melalui apa? Yaitu melalui perjanjian kerja bersama. Nah, itu tujuannya tuh. Keberhasilan serikat buruh, serikat pekerja salah satunya adalah menciptakan atau membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Dan nilainya dari PKB ini harus di atas dari undang-undang, bukan copy paste tentunya ya, tapi di atas dari undang-undang. Karena kalau undang-undang kita sendiri saat ini kan sudah jelas bahwa masih sangat dengan hidup layak bagi serikat pekerja, serikat buruh. Upah aja sekarang itu untuk menentukan kenaikan upah itu dari pemerintah pusat. Kalau zaman dulu itu kenaikan upah masih sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak di daerahnya masing-masing. Tapi sekarang sudah diatur oleh pemerintah ya, melalui peraturan pemerintah. Lalu yang berikutnya adalah mengupayakan agar manajemen pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Jadi sebelum pengusaha itu membuat kebijakan atau aturan-aturan, itu seyogianya adalah harus dirundingkan terlebih dahulu, minimal ditembuskan terlebih dahulu kepada serikat pekerja yang ada di perusahaan. Ya. Berikutnya nih, jadi ada beberapa prinsip di dalam serikat pekerja, serikat buruh ya. Yang pertama adalah prinsipnya sukarela. Tadi tidak boleh ada paksaan ataupun memaksa. Yang kedua adalah kemandirian. Jadi pemasukan iuran itu dari iuran organisasi contohnya. Ya, tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah maupun pengusaha di situ. Lalu demokratis. Ya, demokratis, jadi pemilihan struktural, pengambilan keputusan itu diambil secara demokratis. Lalu kesatuan, dan terakhir yang kelima adalah solidaritas. Jadi kunci dari serikat buruh adalah iuran dan solidaritas. Ya, jadi kalau serikat buruhnya tidak solid, ya untuk memperjuangkannya itu agak berat ya, dan kesolidan itu harus nomor satukan. Nah, lalu peran dan fungsi serikat
pekerja, satu adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian hubungan perselisihan industrial. Jadi di saat ada perselisihan itu yang berhak mendampingi atau bisa mendampingi itu dari serikat buruh ya. Itu kalau perselisihan dari anggota seperti itu. Lalu peran dari serikat buruh yang tadi saya sampaikan juga untuk membuat atau menyusun perjanjian kerja bersama. Yang kedua adalah sebagai wakil pekerja dan lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Lalu sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berikutnya adalah sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan ya. Jadi saham di perusahaan itu pekerja atau serikat buruh itu bukan berhak sih, bisa masuk dalam saham ya, masuk ke dalam atau menanam saham di perusahaan ya. Berikutnya adalah lalu hak serikat pekerja apa saja sih haknya? Satu, membuat PKB tadi ya dengan pengusaha. Yang kedua, mewakili pekerja dalam ketenagakerjaan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha, peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya ataupun pekerja buruh, melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah beberapa hak dari serikat pekerja, dan ada kewajiban juga bagi serikat pekerja ya. Hak bagi serikat pekerja salah satunya adalah kewajibannya pengurus ataupun serikat melindungi dan membela anggota dan dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Yang kedua, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi itu teman-teman kewajiban dari serikat pekerja, serikat buruh. Lalu slide berikutnya adalah terkait dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh serikat pekerja. Jadi ada beberapa permasalahan yang biasanya dihadapi oleh serikat pekerja. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan internal, terkait dengan keanggotaan, itu juga menjadi tantangan atau permasalahan karena kekuatan dari serikat buruh itu adalah banyaknya anggota. Karena apa? Kesolidan dari anggota yang banyak, lalu kedua dari iurannya, karena roda organisasi juga harus berjalan dari iuran. Lalu permasalahan internal ini, anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi ya. Jadi bukan hanya kalau internal kita saja, memang ada beberapa anggota kita yang jarang ikut menghadiri pertemuan organisasi itu menjadi permasalahan internal. Lalu rendahnya pengetahuan antara anggota dan pimpinan serikat pekerja yang dipilih. Jadi di saat teman-teman ingin membentuk ataupun ingin ada pergantian kepengurusan, minimal calon dari pengurus itu mengetahui tentang undang-undang ketenagakerjaan, aturan yang baru gitu ya. Kalau di organisasi kita selalu ada pelatihan-pelatihan, training-training ya. Yang pertama ada yang tingkatan bawah adalah basic training. Basic training itu biasanya pengenalan terkait dengan organisasi internal. Yang kedua adalah terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, karena undang-undang di Indonesia sekarang berubah-ubah, itu basic training.
lalu ada training negosiasi juga kita ada, bahkan training pembuatan PKB juga ada, training kepemimpinan ada, training tentang kepemimpinan perempuan itu ada. Jadi di organisasi serikat buruh itu selalu ada pendidikan atau training-training ya. Lalu permasalahan internalnya yang berikutnya adalah terkait dengan iuran organisasi ya. Iuran organisasi itu menjadi permasalahan karena mungkin kurangnya kesadaran dari anggota untuk membayar iuran, karena iuran itu menjadi pangkal keberlangsungan roda organisasi itu tetap berjalan ya. Lalu yang berikutnya adalah terkait anggota perempuan itu juga menjadi permasalahan internal, karena kita juga masih rata-rata ya budaya ketimuran ya. Jadi di saat kader perempuan ini sudah melakukan jenjang pendidikan segala macam, apalagi di organisasi ini kan kadangkala itu pendidikan menginap, jadi susah, apalagi untuk kader perempuan yang masih single lalu habis itu mempunyai suami, itu untuk selalu continue dalam berorganisasi itu sangat minim. Di organisasi kita pun sama, kader perempuan kita masih kurang. Lalu pemimpin Serikat Pekerja Kuning atau Yellow Unionism. Jadi Serikat Pekerja Kuning maksudnya adalah masih banyak organisasi serikat buruh yang sedikit pro kepada pemerintah, pro terhadap pengusaha, seperti itu. Lalu ada permasalahan eksternal, satu adalah rendahnya kerjasama dan komunikasi dengan manajemen. Lalu permasalahan kita berikutnya adalah dengan pemerintah, karena yang mengambil kebijakan, yang membuat undang-undang secara nasional itu adalah pemerintah, dan saat ini kita sangat-sangat lemah di dalam aturan perundang-undangan, karena pemerintah kita menurut saya ini memang tidak pro terhadap kaum buruh, yang dibuktikan dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja ya teman-teman. Dan itu permasalahan eksternal. Berikutnya adalah terkait dengan masyarakat. Masyarakat itu juga menjadi permasalahan internal di saat membentuk serikat pekerja di perusahaan kawasan ataupun di perusahaan yang banyak pemukiman. Itu masyarakat menjadi persoalan eksternal ya, eksternal, apalagi ada LSM atau perusahaan yang backup itu menjadi permasalahan eksternal dalam berorganisasi. Lalu berikutnya adalah terkait dengan hubungan industrial ya. Jadi untuk melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan yang tadi saya sampaikan ya, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi di setiap kabupaten kota itu sudah ada pengawas ketenagakerjaan, bahkan yang sekarang menjadi satu pintu di tingkat provinsi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan syarat kerja, tidak melaksanakan normatif, itu seharusnya diawasi oleh pengawasan ketenagakerjaan. Lalu dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat itu mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan. Jadi saat ini memang serikat pekerja itu seperti momok ya oleh perusahaan, tapi kita sendiri juga sangat selalu menjaga keharmonisan dengan perusahaan, karena kita ini harus mengedepankan sosial dialog ya, bukan apa-apa itu pokoknya cuma minta ini harus, minta itu harus, tapi harus disosial dialogkan atau dirundingkan terlebih dahulu.
Lalu teman-teman, berikutnya adalah sarana hubungan industrial ya. Sarana hubungan industrial. Di sini ada beberapa sarana hubungan industrial. Yang pertama adalah serikat pekerja, itu menjadi sarana. Lalu organisasi pengusaha, Apindo, Kadin, itu menjadi sarana hubungan industrial ya. Lalu lembaga kerja sama bipartit, minimal pekerja di perusahaan. Lalu lembaga kerja tripartit ini 3 unsur pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah ya, di tingkatan kota, provinsi maupun nasional. Lalu peraturan perusahaan itu maksimal 10 orang pekerja, belum ada serikat. Jadi di saat perusahaan belum ada serikat dan pekerjanya itu lebih dari 10 orang, pengusaha berhak atau wajib membuat peraturan perusahaan. Lalu sarana hubungan industrial yang lainnya adalah perjanjian kerja bersama, lalu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang terakhir adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, jadi itulah beberapa sarana di hubungan industrial. Dan yang terakhir tadi adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan terkait dengan LPPHI, nantinya kita akan kita belajar bareng ya. Kita belajar tentang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tentunya itu di lain waktu ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel saya supaya lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi, dan mempunyai info-info yang baru tentang ketenagakerjaan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.